Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua masih di Bratislava ya. Kali ini gua mau bikin preview soal pertandingan matchday kedua ya buat Manchester United yang akan tandang ke St. Mary Stadium menantang tuan rumah Southampton ya. Ya, gua ini langsung ngelihat rekor pertandingan musim lalu ya, dimana Manchester United ini kan ketika menghadapi Southampton di St. Mary Stadium musim lalu menang 3-2 ya. Dan ya gue inget bener pertandingan itu di menit-menit awal gimana mendominasinya Manchester United dengan memiliki banyak peluang, katakanlah demikian ya. Cuman akhirnya justru Southampton yang mampu unggul dulu, bahkan sempat unggul 2-1 kalau nggak salah di babak pertama ya, lewat gol ya, salah satunya dari bola mati dan juga dari corner kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya. Ya pada saat itu kita memang di pertandingan awal musim lalu ini kan Manchester United memang punya masalah katakanlah di lini belakang ya, dimana Harry Maguire pada saat itu yang barusan bergabung masih mengalami kesulitan lah katakanlah untuk beradaptasi ya. Dan ini bisa jadi catatan bagi seorang Rafael Varane ya. Mudah-mudahan dia sudah bisa beradaptasi, walaupun gue kurang begitu yakin ya. Karena ya tentu saja karakteristik pertandingan Premier League ini kan beda dari La Liga dan juga kompetisi sepak bola lain ya, liga-liga lain. Jadi menurut gue ini juga menarik karena Southampton walaupun di partai pertama kalah melawan Everton ya, dan juga ya kehilangan seorang Danny Ings katakanlah begitu ya, dan juga Yannick Vestergaard. Tapi menurut gua ya tim ini tuh cukup solid, pelatihnya itu juga cukup cerdik ya, punya support yang bagus dari manajemen. Artinya sinergi di tim ini Southampton, The Saints ini cenderung bagus begitu loh. Dan jangan lupa pertandingan besok ini di St. Mary adalah pertandingan kandang mereka ya. Setelah 18 bulan katakanlah tidak bermain di stadion yang penuh dengan penonton ya. Dan ini bisa jadi penyemangat ya, faktor non teknis bagi faktor tuan rumah yang wajib diwaspadai oleh Manchester United ya. Gua iseng-iseng melihat refleksi musim lalu ya, di pertandingan kedua Manchester United itu tandang ke Brighton, menang lewat gol kontroversi ya. Menit habis, bukan menit terakhir, bukan menit habis ya, ketika menghadapi Brighton. Kali ini kita memiliki start yang cukup bagus. Kita menang War of Roses menghadapi Leeds United dengan skor meyakinkan 5-1. Kita akan tandang sekarang ke St. Mary Stadium. Southampton di pertandingan pertama takluk 3-1 menghadapi Everton. Jujur ya, di pertandingan yang tidak gua sangka Southampton akan kalah ya. Tapi ya, it happens. Bagaimana dengan pertandingan besok ya? Pertandingan besok gua pikir secara teknis Manchester United masih di atas Southampton ya. Ini tinggal bagaimana Manchester United mampu mengelola faktor mental ya, dimana sekarang ini gua yakin mental pemain sedang bagus-bagusnya ya. Tapi jangan lupa mereka akan dihadapkan penonton fans Southampton yang pastinya juga akan habis-habisan mendukung, excitementnya lagi dalam level tinggi banget ya, untuk mendukung tuan rumah Southampton. Dan bagaimanakah ini mampu dikendalikan katakanlah demikian ya oleh mental-mental pemain Manchester United yang gua pikir sih again di atas kertas non teknis harusnya pemain-pemain macam Harry Maguire, Paul Pogba, Bruno Fernandes ini mampu mengatasi tekanan itu ya. Ini juga salah satu faktor juara pada akhir musim ya, dimana pemain ini mampu menghandle pressure. Jangan lupa walaupun mereka ini sedang dalam kondisi bagus, tapi pressure ada di mereka ya. Mereka ini yang tim yang diunggulkan, apalagi dengan kemenangan kemarin 5-1 ya. Southampton justru lebih bisa bermain lepas katakanlah demikian ya. Walaupun pressure pun juga ada di mereka sedikit ya. Apa itu pressernya? Harapan dari supporter tuan rumah pastinya ya, agar supaya Southampton ini bermain bagus dan juga memetik kemenangan. Ini juga bisa jadi bumerang katakanlah bagi Southampton itu sendiri ya. Soal susunan pemain ya, ini juga menarik ya.
karena beberapa pemain sudah dimainkan di uji coba tertutup kemarin melawan Burnley. Katakanlah seorang Jesse Lingard, lalu juga seorang Donny van de Beek dimainkan, lalu juga seorang Phil Jones bahkan juga dimainkan ya. Dan ini cukup akan menarik. Tapi menurut gua starting 11 besok dimulai dari penjaga gawang. Gua pikir David De Gea masih akan tetap menjadi pilihan utama bagi tim Ole Gunnar Solskjaer. Back 4 di kanan Aaron Wan-Bissaka, lalu di tengah Harry Maguire. Gua pikir Victor Lindelof masih akan dipercaya oleh Ole Gunnar Solskjaer. Mungkin Rafael Varane akan ditampilkan kalau seandainya kan sudah unggul ya, atau di menit-menit ya akhir babak kedua, hanya untuk memberikan taste ya, katakanlah ya, feeling, football feeling, katakanlah demikian, pengalaman bermain bersama Manchester United. Di kiri tentu saja Soberto yang akan ditampilkan. Dengan formasi 4-2-3-1, 2 di tengah, gua pikir akan sama seperti match pertama kemarin ya. Scott McTominay akan diduetkan dengan Fred. Ini juga penting bagi duet ini supaya terus dimainkan, supaya sinerginya semakin tercipta ya, semakin cepat katakanlah beradaptasi kembali katakanlah terhadap tim dan juga kerjasama keduanya ya. Di sayap kiri gue pikir lagi-lagi akan diberikan kepada seorang Paul Pogba yang bermain cukup bagus pertandingan pertama dengan 4 asisnya. Di belakang striker Bruno Fernandes. Yang menarik ya, di sayap kanan Jadon Sancho gue pikir akan diberikan posisi starter kali ini. Jadon Sancho sudah bermain ya di pertandingan pertama, dan menurut gue ya sudah waktunya dia untuk dimainkan dari awal, katakanlah demikian ya, untuk pertandingan besok. Striker ada Anthony Martial, ada Greenwood. Siapa yang akan ditampilkan? Gua pikir Mason Greenwood yang akan ditampilkan pertama oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Again, Southampton ini tim yang cukup solid, walaupun secara teknis masih di bawah Manchester United ya. Harapan gua Manchester United bisa tampil dengan determinasi tinggi, menekan lebih awal, mengambil kendali, mencetak gol duluan. Sekian preview pertandingan melawan Soton yang akan ditayangkan besok Minggu ya. Langsung previewnya dari Bratislava. Jangan lupa like and subscribe, tetap ikutin Football United, ringan amatiran ala gua. Thank you, wassalamualaikum.